Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Putri Krisanti dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi PKN yang telah diberikan oleh Bu Tika tentang hak asasi politik. Sebelum kita memasuki materi tentang hak asasi politik, kita harus tahu dulu nih, hak asasi manusia atau HAM itu sendiri itu apa. Jadi, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Nah, hak asasi manusia ini bersifat kodrati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hak asasi manusia atau HAM sudah menjadi kodrat manusia. Nah, hak asasi manusia juga bersifat universal. Maksudnya apa? Hak asasi manusia berlaku di seluruh dunia dan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Selain itu, hak asasi manusia juga bersifat langgeng. Maksudnya adalah hak asasi manusia atau HAM sudah ada sejak dari kandungan. Maksudnya sejak dari kita lahir hingga kita meninggal. Nah, HAM ini ada loh hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Misalnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk memilih agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui di hadapan hukum, dan yang terakhir adalah hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Nah, ada juga nih hak yang dapat dikurangi. Misalnya adalah hak untuk berorganisasi dan hak untuk berekspresi. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi poin kita nih, yaitu hak asasi politik. Nah, apa itu hak asasi politik sendiri? Hak asasi politik atau politics rights adalah sebuah hak yang dimana untuk ikut andil dan berperan dalam sebuah bentuk pemerintahan yang ada pada sebuah negara. Kemudian, hak pilih yang dimana maksud dari hak asasi politik di sini adalah sebuah bentuk dari hak yang dimana digunakan untuk dipilih. Nah, sekarang apa aja nih aturan hukum yang mengatur hak politik? Jadi, hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM menyatakan bahwa 1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Yang kedua adalah setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. Dan yang terakhir adalah kemampuan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara, rahasia, ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Ada juga pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian pasal 28D ayat 3 menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pada tingkat-tingkat undang-undang, UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur hak pilih dalam pasal 43 yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ada juga hak pilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa membedakan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan. Contohnya adalah ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam penyatakan kemampuan dari para pemilih. Dan yang terakhir adalah memperoleh akses pada pelayanan hukum di negaranya atas dasar persamaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa aja nih hak-hak yang dijamin oleh political rights atau hak asasi politik. Jadi yang pertama adalah berhak memilih berdasarkan keinginannya tanpa paksaan pihak manapun. Lalu, berhak membuat organisasi masyarakat, berhak mendapat suara politik dari negara lain, berhak berserikat, berkumpul, dan berpendapat, berhak ikut serta dalam kegiatan politik, dan yang terakhir adalah berhak mendirikan atau ikut serta dalam suatu partai politik. Nah, apa aja nih contoh kasus pelanggaran hak asasi politik? Jadi salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi politik adalah fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan bahwa 14 kabupaten di pegunungan bagian Papua tidak ada sama sekali aktivitas pemilu, seperti dalam keterangan Novela Mawipa selaku saksi mandat Prabowo dan Hatta. Nah, apa upaya untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi politik? Jadi, upaya kita untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi politik adalah tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, dan golongan, mempertahankan kebudayaan tanah air, bangga berbahasa Indonesia, menghormati simbol negara seperti Garuda dan bendera merah putih, menghormati jasa pahlawan yang telah memperjuangkan Indonesia, dan yang terakhir adalah bersifat sesuai kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki sopan santun dan ramah. Sekian dari presentasi saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.